pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari dipimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Perapian mulai. Perapian selesai. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Bergerak, gerak. Sebelum belajar, mari kita memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Kalau begitu, Bu Guru absen dulu ya. Adelia Novita, Masuk. Alvin Putra Anggara, Arsya Febianta, Felix Leviano, Evanda Nur Azizah, Novan Bagasa Putra, Rachel Yoga, Samuel Riki, Demoses Javelino. Hadir semua ya hari ini? Iya. Bu Guru di sini punya LKS yang di dalamnya terdapat cerita, sebuah cerita. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Di dalamnya juga terdapat gambar yang kita nanti akan menanggapi gambar di dalamnya. Kita akan memberikan kritik, saran, dan tanggapan terhadap gambar yang ada di dalam LKS. Sekarang Bu Guru bagikan semuanya ya. Baik, sudah mendapat semuanya? Nah, sudah dapat dilihat di LKS-nya. Di situ ada cerita berjudul apa? Gara-gara kulit pisang. Ada yang mau membacakan untuk pertama kali di paragraf pertama? Pisang di tempat sampah jauh kata nikah. Itu urusanku, jawab Noki. Noki dan Monja terus saja berjalan. Mereka tidak peduli kata-kata nikah. Kenapa sih nikah melarang-larang kita buang kulit pisang, kata Monja. Mungkin dia iri, jawab Noki asal. Monja dan Noki satu bersama mereka berkonsep menuju semacam memasang kulit pisang ini di jalan. Noki menahan diri. Kalau cari karena satu yang enggak boleh nikah. Lain kali belum kamu dari tempatnya ya. Dan nanti kerja. Iya, terima kasih. Itu tadi cerita berjudul Gara-gara kulit pisang. Nah,
Di dalam bacaan tersebut ada masalah apa sih? Apakah kamu Masalahnya tentang membuang. Iya, tentang membuang sampah sembarangan. Sampah apa yang dibuang? kulit pisang? Kulit pisang. Nah, tanggapannya yang ada setelah kita membaca bacaan itu, kebiasaan buruk nongki itu tidak baik. Ya kan? Tanggapannya bagaimana? Pisang. Iya, kebiasaan buruk Noki tidak baik. Kebiasaan itu dapat merugikan Noki sehingga dia terpeleset kulit pisang di taman. Kemudian caranya bagaimana untuk cerita itu? Noki harus membiasakan hidup sehat. Dia harus belajar membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Noki harus membiasakan hidup sehat. Dia harus belajar membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Nah, kita sudah belajar memahami isi sebuah teks bacaan yang rumit. Kita bisa menentukan, bisa mengetahui apa masalah yang ada dalam sebuah cerita. Kita juga bisa memberi tanggapan apa yang ada dalam sebuah cerita. Kemudian kita juga bisa memberikan saran bagaimana sebaiknya yang ada dalam cerita tersebut. Nah, karena kalian sudah paham memahami cerita rumit itu, di baliknya ada gambar. Ada 5 gambar di dalamnya. Nah, kita akan belajar menanggapi dan memberikan saran pada gambar yang ada di LKS kalian. Gambar pertama, ada gambar apa itu? Iya, betul, mencoret-coret tembok. Ada anak-anak mencoret-coret tembok. Kegiatan mencoret-coret tembok itu merupakan perilaku tidak baik. Sebaiknya bagaimana? Iya, tidak boleh mencoret-coret tembok karena itu bisa merusak fasilitas. Kemudian gambar kedua. Iya, anak bertengkar, anak berantem ya. Tonjok-tonjokan siapa di sini yang suka berantem? Iya, Bulita tadi lihat ada yang sampai bawa apa namanya tadi? Pecut. Siapa tadi yang sekolah bawa pecut? Alvin. Kok bawa pecut, Mas? Buat tawuran. Itu merupakan perilaku tidak baik ya. Kita tidak boleh bertengkar bersama teman. Sebaiknya kita sarannya bagaimana? Berteman dengan rukun. Iya, kita harus rukun dengan teman. Nggak boleh bertengkar, nggak boleh tonjok-tonjokan, nggak boleh pecut-pecutan tadi ya. Kemudian gambar selanjutnya, di situ ada gambar apa? Kita tidak boleh Nah, betul. Itu gambar bullying. Apa sih itu bullying? Membuli, mengolok-olok teman. Di sini ada nggak korban bullying? Biasanya teman-teman yang dibully siapa di sini? Dewi. Kenapa? Bagaimana memberi sarannya supaya tidak ada pembulian? Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, betul. Mau kulitnya hitam, kulitnya putih, badannya tinggi, badannya pendek, kita semuanya sama, nggak boleh dibully. Mau badannya gemuk, badannya kurus, ya, nggak boleh membuli karena membuli itu perlakuan tidak baik. Misalnya Mas Moses, Moses gendut, itu juga termasuk pembulian, nggak boleh ya. Selanjutnya, di situ ada gambar apa di sampingnya? Iya, membuang sampah sembarangan. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya,
bisa mencemari lingkungan. Di sini kan biasanya juga banjir, ya kan? Banjir penyebabnya apa? Iya, membuang sampah sembarangan. Kemudian nanti juga bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, sarannya bagaimana? Sebaiknya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, sebaiknya kita membuang sampah di mana? Di tempatnya. Di sekolah juga sudah disediakan tempat sampah. Misalnya kalau ada temannya yang buang sampah sembarangan, kalian tahu, ditegur boleh. Mas, sampahnya dibuang di tempat sampah. Kira-kira mau nggak sekolahnya kebanjiran kalau suka buang sampah? Nggak mau kan ya? Selanjutnya, di situ ada gambar apa lagi di bawahnya? Makan tidak sekolah. Bukan, itu ada gambar anak sekolah sedang merokok. Ya, sedang memakai seragam sekolah tapi sedang merokok. Merokok itu tidak boleh. Menyebabkan apa, Mas? Paru-paru hitam. Iya, menyebabkan sakit paru-paru, kemudian ada kanker tenggorokan. Iya kan? Efeknya rokok itu banyak sekali yang tidak baik. Makanya tidak boleh merokok. Apalagi anak di bawah umur anak SD. Bu Lita sering lihat di sekolah SMP, anak-anak SMP kadang kalau pulang sekolah suka trek-trekan sambil pegang rokok, padahal masih sekolah, apalagi sedang memakai seragam sekolah. Kira-kira baik nggak itu? Tidak. Anak-anak kelas 3 ada yang merokok nggak? Nggak ada anak. Ada yang merokok? Oh, nggak boleh ya. Kalian masih kecil, dijaga kesehatannya. Nanti kalau sudah besar, tiba-tiba kena kanker paru-paru, kena kanker tenggorokan, bagaimana? Iya, caranya bagaimana? Iya, sebaiknya kita tidak boleh merokok. Menjaga pola hidup. Sering berolahraga. Iya. Nah, hebat, pintar. Olahraga apa Mas Moses kalau di rumah? Oh iya, hebat. Nah, selanjutnya di baliknya itu ada tugas soal pilihan ganda dan esai. Kita tadi kan sudah belajar memberi tanggapan, saran, dan kritikan terhadap sebuah cerita dan juga gambar. Nah, Bu Lita harap kalian paham dan mengerti bagaimana cara memberi tanggapan, memberi saran dan kritikan terhadap sebuah cerita ataupun gambar. Sekarang kalian kerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10 secara berkelompok. 4 kelompok saja, beranggotakan 4 orang. Ayo. Udah, kunci jawabannya ada di belakangnya kalau nggak salah. Coba lihat. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, ayo menghadap ke depan semuanya. Ya, sudah ya anak-anak? Sudah kok ngantuk. Kita berdiri dulu, ayo pemanasan dulu. Kita ice breaking biar nggak ngantuk. Diangkat tangannya ke atas semuanya, digoyang-goyang. Pindah ke samping, goyang-goyang. Ke bawah. Ayo biar nggak ngantuk. Sekarang loncat 1 kali. Ya. Aduh, 1 kali saja Mas Moses. Nanti kalau gempa gimana?
Ayo, lompat. Lompat lagi satu kali lagi biar nggak ngantuk ya. Sudah hilang ngantuknya? Sudah. Ayo kita bahas soalnya. Ada yang mau membacakan soal nomor 1? Ayo, boleh, Mas Moses. Kalau teks yang dapat dibawakan dengan membaca nyaring adalah D. Iya, betul. Contoh teks yang dapat dibawakan dengan membaca nyaring adalah D. Dongeng. Karena teks dongeng dapat dibawakan dengan teknik membaca nyaring. Kemudian yang nomor 2. Ayo, silakan. Pelafalan ngawur. Berikut adalah cara membaca nyaring kecuali pelafalan ngawur. Jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 3. Tujuan dari membaca nyaring adalah A. Menyampaikan isi bacaan kepada orang lain dengan jelas. Iya, betul. Tujuan dari membaca nyaring adalah menyampaikan isi bacaan kepada orang lain dengan jelas. Kemudian yang nomor 4. Ayo, sekarang itu dulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring adalah B. Lafaz dan intonasi. Iya, betul. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring adalah lafal dan intonasi. Karena dalam membaca nyaring yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah pengucapan lafal serta intonasi yang tepat. Kemudian yang nomor 5. Mbak yang belakang. Betul. Tinggi rendahnya nada dalam membaca nyaring adalah intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam sebuah kalimat saat membaca nyaring. Nomor 6. Ayo, siapa yang mau membaca nomor 6? Ya, Mbak. Iya, betul. Mengucapkan huruf dengan jelas disebut lafal. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 7. Ayo, boleh. Tinggi rendah. Iya, betul. A. Tinggi rendah. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam sebuah kalimat. Nomor 8. Ayo, Mas dulu. Memahami isi bacaan yang rumit dengan ucapan dan intonasi yang jelas adalah membaca nyaring. Ya, betul. Kegiatan membaca dan memahami isi bacaan yang rumit dengan ucapan atau pelafalan dan intonasi yang jelas adalah membaca nyaring. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 9. Ya, silakan. Nyaring. Suara yang dibutuhkan dalam membaca nyaring adalah suara yang nyaring. Suara nyaring itu bagaimana sih? Suara nyaring itu suara yang keras tetapi masih bisa dipahami. Bukan yang keras tapi teriak-teriak. Gitu ya. Ayo nomor 10. Siap? Ya. Ya, betul. Koma, tanda baca yang memiliki arti untuk memberikan jeda sebentar dalam membaca adalah koma. Jawabannya yang B. Kemudian soal esai nomor 1. Ada yang berani? Mbak yang belakang, ayo gantian. Masalah apa yang terdapat pada bacaan gara-gara membuang sampah sembarangan. Iya, masalah apa sih yang terdapat pada bacaan yang kita baca tadi? Gara-gara kulit pisang membuang sampah sembarangan.
Masalahnya adalah Niko yang membuang sampah kulit pisang, ya. Kemudian soal esai nomor 2. Ya, boleh. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari bacaan tadi gara-gara kulit pisang? Kita harus hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Kita harus hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Sudah selesai ya semuanya? Ada yang salah? Betul semua? Iya, tepuk tangan untuk kita semua, anak-anak hebat. Nah, berarti tandanya anak-anaknya Bu Guru sudah paham dan mengerti apa itu membaca nyaring, bagaimana memahami sebuah teks bacaan yang rumit. Kira-kira apa ada yang belum paham? Sudah semua ya? Iya. Nah, kemudian tugasnya di rumah yaitu mencari gambar, kemudian diberi tanggapan dan saran, ya. Seperti tugas yang tadi, yang ada gambarnya anak mencoret-coret tembok, ada anak berkelahi. Nah, tugasnya di rumah cari gambar di buku kalian yang bisa kalian beri tanggapan dan saran. Ya, demikian tadi pelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang membaca nyaring. Anak-anak ibu sudah hebat, sudah pintar membaca, sudah bisa memahami isi teks bacaan yang rumit. Kalau sudah selesai, bisa dikemasi bukunya. Sudah dirapikan semuanya? Kalau sudah, bisa dipimpin berdoa ketua kelasnya. Siap, gerak. Rapian mulai. Rapian selesai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pulang, mari kita salam kepada Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa besok kembali. Sampai rumah jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar. Sampaikan salam Bu Guru kepada ayah bunda kalian di rumah. Boleh pulang.